Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihan Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada saat ini kita semua masih ada sebagaimana kita ada. Kita masih dalam keadaan sehat, kita masih dalam keadaan berkecukupan karena pertolongan Tuhan. Baiklah, sebelum kita belajar atau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau pada hari ini Tuhan selalu menyertai kami, selalu menjaga kami, selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengerti setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, Bapa yang selalu mengerti setiap apa yang menjadi dalam pikiran kami, Bapa yang selalu memenuhi setiap kebutuhan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar lagi tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan pengertian kepada kami, biarlah Tuhan juga memberikan pemahaman kepada kami. Biarlah firman-Mu selalu menjadi landasan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu selalu menjadi makanan rohani dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu akan selalu hidup dan berbuah dalam diri kami. Bapa, kami serahkan yaitu sidang jemaat-Mu yang pada saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran mereka. Biarlah Tuhan juga memberikan pemulihan demi pemulihan untuk jemaat-Mu Bapa. Bagi mungkin pada saat ini mereka ada dalam keadaan sakit, Tuhan datang untuk memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah apa yang saudara pikirkan atau apa yang Anda pikirkan. Coba kita buka di dalam Roma ayat yang ke-8 pasal 1 sampai 17. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan utusan anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah persekutuan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang terhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerima semuanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di sini sangat jelas sekali firman Tuhan kepada kita bahwa kalau kita lihat apa yang saudara pikirkan, artinya ada dua pribadi atau ada dua hidup manusia, yaitu ketika kita hidup oleh daging, maka kita akan memikirkan hal-hal yang dari daging, seperti bagaimana supaya saya bisa lakukan ini, bagaimana saya bisa dapatkan ini, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat. Dan itu semua tentang diri kita. Kenapa? Karena daging kita yang hidup. Kita akan berusaha, bahkan ketika kita tidak mendapatkannya, kita akan putus asa, kita mungkin akan benci, kita akan marah dan sebagainya. Kenapa? Karena daging itulah yang menguasai kita. Itu artinya bahwa ketika kita memikirkan apa yang ada dalam diri kita, kita tidak mempergunakan identitas kita sebagai anak Tuhan. Dan ketika kita ingin melakukan sesuatu itu karena keinginan daging kita, kita tidak mempergunakan kuasa yang ada dalam diri kita. Karena sangat berbeda sekali yaitu hidup di dalam daging. Kenapa? Karena daging itu selalu ingin menunjukkan siapa diri saya. Daging itu selalu memperlihatkan kepintarannya. Daging itu selalu ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang patut dihargai, patut dihormati, dan orang itu adalah orang yang patut disegani. Itulah daging. Bahkan daging ingin selalu menonjolkan bahwa aku tidak mau hidup di dalam tekanan, atau aku harus membalas apa yang orang perbuat kepada saya. Kalau orang itu berbuat jahat kepada saya bisa lakukan lebih jahat lagi kepada dia, supaya dia tahu siapa diri saya. Itulah daging. Bahkan daging juga akan selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Itu jauh sekali berbeda dengan hidup dalam roh. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan yang selalu ingin hidup dalam daging. Orang yang sudah mengenal Tuhan pun terkadang kita lebih memilih hidup dalam daging itu. Kenapa? Karena kita melihat apa yang kita harapkan daripada Tuhan mungkin lama datang, apa yang kita doakan daripada Tuhan mungkin lama dikabulkan, apa yang kita inginkan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita mungkin lama tidak Tuhan lakukan. Sehingga apa? Muncullah keragingan kita itu. Aku harus buat ini, aku harus buat itu, supaya itu cepat terjadi. Tetapi itu sebenarnya bukan membuat diri kita senang, atau bukan membuat diri kita lebih enak, tetapi sebenarnya itu adalah memunculkan masalah baru dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita bukan mencari solusi daripada Tuhan, tetapi kita ingin membantu Tuhan untuk mencari solusi dalam hidup kita. Akhirnya apa? Kita akan mendapat kesulitan yang lebih besar. Kita akan mendapatkan masalah yang lebih besar. Akhirnya apa? Kita menyalahkan orang lain. Bahkan kita terkadang kita salahkan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak peduli sama saya. Tuhan lebih peduli sama si A. Tuhan lebih memberkati si B. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi berbeda dengan hidup di dalam roh. Kenapa? Coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat kelima. Sebab mereka yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, ini perbedaannya. Orang yang hidup dalam roh adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bukan orang yang mengatasnamakan dirinya orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan sudah pasti dia memiliki iman kepada Tuhan. Artinya ketika dia percaya kepada Tuhan, maka roh Tuhan yang hidup itu akan mengalir dalam diri kita. Ketika roh Tuhan yang hidup itu mengalir dalam diri kita, maka pikiran kita pun diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan tentang diri kita. Saudara tahu apa yang Tuhan pikirkan tentang diri kita? Tuhan memikirkan kita adalah orang yang hebat, orang yang diberkati, orang yang dikasihi, dan orang yang harus menikmati janji-janji Tuhan. Itulah yang Tuhan pikirkan tentang kita. Tuhan bilang, oh ini adalah anak-anakku yang kukasihi. Artinya kita selalu memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kita harus melihat apa yang Tuhan lihat tentang diri kita, dan kita selalu memikirkan hal yang di atas. Siapa yang di atas? Itu Tuhan. Kita selalu memikirkan bahwa Tuhan akan menolongku. Kita selalu memikirkan Tuhan akan memberi jalan keluar kepadaku. Kita selalu memikirkan Tuhan akan memulihkan hidupku. Kita selalu berpikir bahwa Tuhan dan Tuhan. Itu adalah, bisa saya katakan, 180 derajat
perbedaan antara hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Kita bisa lihat kembali bahwa orang yang hidup dalam roh adalah Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah perlawanan kita sekarang. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan diri kita, bagaimana supaya aku bisa dapat banyak uang, roh-roh jahat itulah yang akan menguasai kita. Oh, kamu harus lakukan ini. Oh, kamu harus buat ini. Itulah tantangan dalam diri kita. Itu pikiran kita. Pikiran itu adalah peperangan yang sesungguhnya yang harus kita lawan. Kenapa? Karena pikiran kita itulah yang mengacau balaukan kehidupan kita. Karena ketika kita melihat orang lain diberkati, kita menjadi iri. Itu adalah ulah dari pikiran. Ketika orang lain, kita lihat orang lain bahagia, hidup kita, keluarga kita selalu berantakan, kita akan iri. Itulah ulah pikiran. Siapa yang mengontrol itu adalah iblis yang mengacau balaukannya. Sekarang apa yang mau kita pilih? Hidup dalam daging atau hidup dalam roh? Orang yang hidup dalam daging, mereka akan tunduk kepada daging. Artinya daging itu adalah daging itu dikuasai oleh setan. Artinya kita juga terkadang ingin kerjasama dengan daging itu atau dengan iblis itu. Kenapa? Karena iblis selalu ingin mengacau balaukan kehidupan kita, keluarga kita, sehingga kita, iya memang benar, aku orang yang tidak layak dikasih. Iya memang benar, aku adalah orang yang memang jahat. Itu artinya kita sepakat dengan pikiran iblis yang iblis taruh dalam pikiran kita. Tetapi kita lihat juga kalau kita sepakat dengan Tuhan. Tuhan bilang bahwa engkau adalah anak yang kukasihi dan anak yang kuberkati, dan engkau adalah anakku. Seorang anak udah 100% berhak menerima hak warisan dari harta orang tuanya. Kita tahu harta Tuhan, harta yang tidak terbilang banyaknya. Harta Tuhan, harta yang tidak terhitung, tidak terhingga. Kenapa? Karena Dia yang ciptakan jagat raya ini. Kalau dia telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, apalagi kebutuhan kita. Enggak mungkin kita membutuhkan semua yang ada dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, marilah kita alihkan pikiran kita kepada pikirannya Tuhan. Hiduplah di dalam roh. Kenapa? Karena hidup dalam roh, kita akan sedikit demi sedikit kita akan membuang segala kekhawatiran kita. Bapak Ibu, mulailah kita tinggalkan kehidupan daging kita. Kenapa? Karena musuh kita adalah iblis yang selalu dengan segala siasat dan tipu muslihatnya berusaha untuk menyerang pikiran kita dengan menawarkan pikiran-pikiran yang keliru kepada setiap orang. Lalu menancapkan panah ketakutan. Lalu dia juga membuat panah kebimbangan. Lalu dia juga menaruhkan kekhawatiran, keraguan, ketidakpercayaan dan sebagainya pada Tuhan. Sehingga iblis itu akan bilang dalam pikiran kita, lihat, dia sangat mudah loh Tuhan berkati. Kau lihat hidupmu, kau lihat keluargamu, kau lihat penyakitmu, kau lihat kau sudah berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi kamu tidak mendapatkan. Lihat dia jarang loh ke gereja, tetapi dia sangat mudah mendapatkan pekerjaan, sangat mudah mendapatkan sesuatu. Sehingga apa? Kita iri. Sehingga apa? Kita benci dan akhirnya kita salahkan Tuhan. Itu adalah tipu muslihat iblis, Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan. Kenapa? Karena iblis itu selalu tahu cara untuk ingin menjatuhkan, untuk mencari kelemahan kita. Iblis itu tahu bagaimana dia bisa merebut wilayah dalam pikiran kita, yaitu hati dan pikiran kita. Bila kita sudah dikuasai oleh pikiran kita, bila kita sudah dikendalikan oleh pikiran kita, maka udah otomatis hidup kita akan jauh daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang saksian Tuhan, kita juga bisa lihat lagi di dalam Yohanes 31 ayat Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Di sini sangat jelas sekali firman Tuhan kepada kita, itu kita yang hidup di dalam roh. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Saya akan bacakannya untuk kita.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lihat Bapak Ibu, sangat jelas sekali firman Tuhan kepada kita bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan dan ketika kita mengerti kebenaran tentang Tuhan, kenapa? Karena Tuhan itu adalah kebenarannya sendiri. Ketika kita hidup dalam kebenaran itu, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita dari apa? Dari kekhawatiran, memerdekakan kita dari kebimbangan, dari keraguan, dari putus asa dan sebagainya. Dan kebenaran itulah yang akan membawa kita lebih memahami, lebih mengerti, dan lebih lagi tahu tentang siapa kebenaran itu, yaitu Tuhan. Dan di sini juga kita bisa belajar lebih lagi bahwa ketika pikiran kita dikuasai oleh kebenaran Tuhan, maka kehidupan kita akan diubahkan. Kehidupan kita akan menjadi lebih mudah. Kehidupan kita akan menjadi lebih rileks lagi. Kenapa? Karena kita hanya memikirkan tentang Tuhan dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan bukan berarti Bapak Ibu ketika kita percaya kepada Tuhan tidak ada masalah. Tidak. Percaya kepada Tuhan juga akan selalu mengalami masalah. Itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita selama kita masih hidup. Artinya ketika kita punya masalah, Tuhan ada di sana dalam masalah itu. Ketika kita kekurangan, Tuhan ada di sana untuk memberikan kekurangan, untuk memberikan kecukupan dalam kekurangan itu. Ketika kita sakit, Tuhan ada di sana untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Itulah artinya Tuhan berjalan bersama kita, baik itu dalam suka maupun duka. Tergantung dari diri kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita pikirkan? Bahkan di media sosial pun atau di Facebook dikatakan, apa yang Anda pikirkan? Sehingga banyak orang menulis ini dan itu. Tetapi dalam Tuhan juga tanya kepada kita, apa yang Anda pikirkan? Atau apa yang saudara pikirkan? Kalau kita pikirkan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Kalau kita pikirkan hidup dalam daging, maka hidup kita akan dikacau balaukan dengan segala kekhawatiran, kebimbangan, dan keraguan dan sebagainya. Pada saat ini, saya mau saudara dan jemaat Shalom, pilihlah pikiran Tuhan, atau hiduplah di dalam roh, jangan hidup dalam daging. Maka kehidupan kita akan dipulihkan Tuhan. Dan intinya adalah pikiran yang dipenuhi firman Tuhan akan menuntun kita untuk tunduk pada pimpinan Roh Kudus, sehingga yang kita pikirkan adalah hal-hal yang dari Roh atau hal-hal yang dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini atau minggu ini, di mana Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami harus diperbaharui, atau hidup kami harus hidup dalam roh, sehingga kami dimerdekakan. Dan kemerdekaan itulah yang membuat kami menjadi tahu tentang apa dari hidup dalam Tuhan. Bapa, terima kasih juga buat jemaat-Mu yang selalu Tuhan jaga, yang selalu Tuhan pelihara, yang selalu Tuhan lindungi, yang selalu Tuhan sertai. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, itu semua oleh karena Tuhan tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mungkin pada saat ini ada jemaat-Mu yang dalam mencari pekerjaan. Tuhan datang untuk menunjukkan mereka pekerjaan yang pas, pekerjaan yang cocok untuk mereka. Mungkin pada saat ini jemaat-Mu ada dalam keadaan sakit, Tuhan datang mengunjungi mereka, memberikan kesembuhan. Mungkin pada saat ini jemaat-Mu ada yang dalam keadaan kekurangan, Tuhan datang untuk memberikan kelimpahan kepada mereka. Mungkin pada saat ini Bapak jemaat Tuhan ada yang dalam keadaan putus asa, dalam keraguan dan kebimbangan. Tuhan hadir di sana untuk memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah sidang jemaat dengan damai sejahtera dan sukacita yang datang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Kudus. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub selalu menuntun kita mulai daripada saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam.